Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-292. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-292 hari ini, kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana saham pertama adalah saham Pura, di mana saham Pura ini ditutup minus 2,76% di harga 106, di mana di perdagangan hari ini Pura sendiri tidak mampu untuk bisa naik, untuk bisa menguji lagi level pentingnya di area 110. Karena kita tahu bahwa level area 110 itu merupakan adalah area resisten terkuat saat ini, resisten PBL, di mana tadi dia hanya bisa menyentuh di 110, jadi dia tidak bisa lewat, dan akhirnya dia turun kembali dengan penurunan hari ini terendah di 106. Jadi pergerakan hari ini di 106 sampai dengan 110, dia hanya istilahnya menyentuh sedikit 110-nya, namun akhirnya tidak mampu bertahan, dan ini indikasi bahwa kita masih belum bisa untuk masuk ke emiten ini. Kalau kita ingin masuk emiten ini, maka jelas bahwa kita akan menunggu kalau bisa naik lagi di atas 110. Kalau selama dia tidak bisa naik di atas 110, ya mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham Pura, dan nanti kita akan pertimbangkan untuk mencari support PBL adjust berikutnya, sehingga kita bisa dapat momentum, kita bisa dapat titik buy yang mungkin menurut kita paling bagus dan memiliki risiko yang kecil tapi mendapatkan reward yang cukup lebar. Jadi sekali lagi, Pura masih belum bisa untuk kita beli kalau di kondisi saat ini. Selanjutnya adalah saham Hexa, di mana saham ini tutup naik 0,28% di harga 3540, di mana saham Hexa ini, Hexindo Adi Perkasa, itu dalam 40 hari terakhir bahkan mungkin lebih, pergerakannya terlihat sangat sideways ya. Dia dari area 3.500 bergerak mungkin sampai paling tinggi di PBH 3.600, dan itu jaraknya sedikit kecil sekali, sehingga di level saat ini pun ya resikonya juga sebenarnya terbatas. Tapi yang harus diperhatikan bahwa Hexa ini merupakan perusahaan yang bergerak di alat berat ya kalau tidak salah. Jadi alat berat ini terkait dengan mungkin batu bara, mungkin dia proyek dengan yang lain ya. Jadi kalau misalkan batu baranya bagus, ya otomatis Hexa juga akan bagus dalam hal pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan-pelanggannya. Nah, ini bisa menyebabkan naiknya pendapatan. Dan kalau kita perhatikan bahwa Hexa ini merupakan salah satu perusahaan yang juga sangat royal sekali membagikan dividen ya, di mana dividen yield kalau tidak salah di periode sebelumnya itu bisa sampai 15%. Dan kalau misalkan teman-teman yang ingin mau mendapatkan dividennya saja ya tanpa memperhatikan naik turunnya, ya mungkin sudah bisa pertimbangkan untuk mulai ambil emiten ini, karena teman-teman bisa cek nanti kira-kira kapan terakhir dia membagikan dividen. Nah, dari data itu adalah di bulan 9, bulan 10 itu riwayatnya. Nah, biasanya kalau dengan target di bulan 9, 10 kita akan istilahnya menerima dividen, maka dari sekarang kita harus beli. Jangan nanti sudah diumumkan baru teman-teman beli, karena apa? Itu pasti ketinggalan ya. Pasti ketinggalan, dan teman-teman pasti tidak akan mendapatkan dividen yield yang teman-teman inginkan. Karena apa? Yield yang didapatkan mungkin 15%, tapi loss yang didapatkan bisa jadi 30%, bisa jadi 20%, lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman kuat, ya harusnya aman. Tapi kalau teman-teman cut loss, ya sama aja bohong ya. Dapat dividen 15%, belum dipotong pajak, kemudian dapat kerugian lagi 20% dari capital modal kita yang turun. Nah, itu yang menurut saya adalah selalu keliru. Saya selalu punya pedoman ya, yang selalu saya pakai kalau misalkan mau ngejar dividen, itu minimal 3 bulan sebelum riwayat dividennya dibagikan, itu kita sudah ambil posisi, sudah ancang-ancang untuk membeli. Apalagi kalau kita lihat bahwa di sini di tahun 2020, kalau saya lihat dari data RTI, bahwa EPS-nya adalah 0,04576 US dollar. Sedangkan di tahun 2019 EPS-nya adalah 0,04476, yang artinya
bahwa EPS di 2020 itu masih jauh lebih tinggi sedikit, dan dengan harapan bahwa asumsi pembagian DPR-nya mungkin tetap di 81,79%, maka ada estimasi DPS-nya itu bisa lebih tinggi sedikit, mungkin di 0,037 US dollar ya. Dan itu kalau misalkan ditransfer ke harga rupiah saat ini, mungkin yieldnya bisa dapat di 15%. Lumayan, kita cuma menunggu 3 bulan mendapatkan bunga atau dividen sebesar 15%. Tapi kalau secara teknikal jelas ini masih sideways ya. Kalau seorang teknikalis itu pasti tidak akan suka saham-saham yang sideways seperti ini, apalagi sideways-nya panjang. Kita akan kehilangan cost of opportunity-nya hilang banyak sekali ya. Kita bisa mungkin uangnya bisa putar ke yang lain, ini justru kita aja ngendon di satu tempat ya. Tapi kalau misalkan mau invest, menurut saya pribadi, dari data yang ada, yang saya lihat dengan riwayat yang biasa dia berikan, seharusnya ya, terlepas dari mungkin mereka bisa saja bilang karena COVID tidak dibagikan, bisa jadi. Tapi kalau dari riwayat, dia selalu rutin membagikan dividen, dan dividennya itu selalu besar dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Jadi bisa dipertimbangkan kalau misalkan mau invest dalam mungkin 3-4 bulan ya untuk kejar dividen, atau kalau mau trading ya silakan buy dengan range di 3.500 sampai dengan 3.520. Batasi cut loss kurang lebih di 3.460 dengan target kenaikan adalah menuju ke 3.600 sampai dengan 3.690. Selanjutnya kita punya saham keju, di mana saham keju ini ditutup naik tipis 0,82% di harga 1.220. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa dalam perdagangan hari ini saham keju bergerak cukup fluktuatif ya. Opening langsung dibanting ke 1185, kemudian sempat low di 180, namun ternyata di closing bisa ditarik sampai ke 1220, dan dalam rentang hari ini tertingginya adalah di 1225. Namun secara turnovernya itu cuma 56 juta, sangat tidak liquid ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli saham ini, maka mungkin ya kalau belinya bisa 1.000-2.000 lot ya bisa saja teman-teman jualnya rugi ya. Karena apa? Di kanan 1.220 lot, di kiri di bidnya cuma 1.185, HK 1.220, Buki 1.185, auto loss kan. Sehingga tips trik untuk di saham-saham yang punya likuiditas yang kecil adalah teman-teman tidak bisa bermain untuk dalam jumlah besar, yang pertama. Yang kedua adalah lebih diharapkan teman-teman bisa antri ya, lebih disarankan lebih antri. Karena apa? Kalau antri ada indikasi teman-teman bisa dapat harga yang sangat terbaik. Karena apa? Dia punya rentang atau punya range itu lebar. Misalkan teman-teman antri di 185, ternyata match. Sekarang di 1220 itu udah cuan berapa tuh? Tapi kebalikannya juga, teman-teman tidak bisa jual lagi, tapi bisa antri jualnya di 1220. Siapa tahu ada yang ambil. Jadi itu tips triknya untuk menghadapi emiten-emiten yang tidak liquid. Nah, kalau untuk keju saat ini lebih menarik kalau misalkan teman-teman bisa antri di 1150 sampai dengan 1170 dengan batasan cut loss di 1120, dan target kenaikan adalah menuju ke 1270 sampai dengan 1360. Selanjutnya kita punya saham SMGR, di mana saham ini ditutup minus 1,08% di harga 1.200, di mana memang di perdagangan hari ini SMGR bergerak sangat tidak bagus. Kalau kita lihat juga chartnya sangat tidak bagus ya, downtrend parah, di mana tadi pagi dia sempat naik sedikit di 9325, namun setelah itu dibanting parah ke 9125 dan akhirnya bisa closing di 9200. Kalau kita perhatikan dengan the golden cross ini memang resikonya sudah low, tetapi harusnya tadi itu 9325 itu bisa ditahan di sana dan bisa closing di sana. Ya, minimal closing itu tuh di 9325 itu sudah bagus sekali. Namun sayang sekali dia tidak mampu naik untuk menembus di level tersebut. Itu merupakan level resisten PBL yang mana itu menjadi resisten terkuat saat ini. Nah, kalau teman-teman yang ingin membeli SMGR, maka silakan pertimbangkan untuk membeli kalau misalkan SMGR bisa melewati 9.325. Jadi mungkin ambil range 9.325 sampai dengan 9.400, batasi cut loss kurang lebih di 9.300 atau di 9.275, dengan target kenaikan adalah menuju ke 9.550
dan target jauh adalah menuju ke 10.275. Tapi selama kalau SMGR tidak mampu melewati 9325 ya mending wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita punya saham BDMN, di mana saham BDMN ini ditutup minus 2,71% setelah hari sebelumnya di hari Jumat kalau tidak salah itu mengalami kenaikan yang spektakuler ya. Bank Danamon ini naiknya sangat luar biasa, namun hari ini akhirnya ditutup minus. Namun penutupan minus ini memang masih terbilang aman. Karena apa? Karena dia masih jauh sekali dari level PBL support terkuat yang mana di hari Jumat itu berhasil di breakout, sempat menyentuh area PBH di 2300 namun tidak mampu bertahan sehingga hari ini dia kembali mengalami penurunan. Jika teman-teman ingin membeli, maka beruntunglah di sini kebetulan tepat berada di gold line. Pertama, kalau dia bisa kuat dan bertahan di gold line-nya di 2160, maka buy di 2160 sampai dengan 2180, cut loss di 2130, 2140, target ke 2300 sampai dengan 2640. Itu kalau dia bisa kuat dan bertahan di 2160. Kalau ternyata besok open langsung dibanting di bawah 2160, mending tunggu di area 2080 sampai dengan 2100. Batasi cut loss kurang lebih di 2030, 2040 dengan target kenaikan adalah menuju ke 2300 sampai dengan 2640. Jadi besok lihat sesuai dengan kondisi yang terjadi. Apakah dia bisa kuat bertahan atau malah dia jebol di bawah 160. Kalau jebol ya sudah tahu caranya kayak apa. Kalau bertahan teman-teman juga sudah tahu tadi di mana range yang harus kita ambil. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-292 hari ini adalah saham BBYB, di mana saham BBYB ini ditutup naik 2,02% di harga 404, di mana hari ini perdagangannya cukup luar biasa mengikuti beberapa sentimen dari bank-bank digital yang mana sudah diumumkan bahwa akan dikasih izin mungkin di bulan Juli dari OJK. Ada 7 bank kalau tidak salah, di mana ada salah satunya BBYB, Bank Neo Commerce, kemudian ada Bank Capital, kemudian juga ada Bank Jago kalau tidak salah, kemudian ada Bank KNB kalau tidak salah, BKSW, kemudian juga ada Bank Kephana kalau tidak salah juga. Jadi ada 7, teman-teman bisa lihat list, dan BBYB juga termasuk. Dan sentimen itu bisa mengangkat beberapa saham yang lainnya. Contoh BBHI terbang, contoh yang lain juga itu mengalami kenaikan yang signifikan, tapi BBYB masih berada di area sideways-nya, dan di level ini jaraknya cukup jauh dari area PBL di 368. Namun yang menjadi menariknya adalah PBL 368 itu cuman sekali disentuh ya, itu merupakan low. Nah, justru di area 400 ini itu menjadi yang lebih sering. Jadi kalau saya pribadi akan memilih level bantuannya itu di level sini 399 atau di 400. Nah, kalau teman-teman ingin membeli BBYB, maka selama dia berada di atas 400 atau sama dengan 400, silakan buy 400 sampai dengan 404, cut loss kurang lebih di 392, 394. Target kenaikan pertama ke 414, TP kedua ke 470, dan TP ketiga menuju ke 625. Sekali lagi, kalau dia bisa kuat dan bertahan di 400, maka silakan beli. 400 sampai dengan 404, target kenaikan ke 414 sampai dengan 625, itu bisa pakai TP 123, dan batasi cut loss kurang lebih di 492, 494. Tapi kalau besok di opening langsung dibanting di bawah 400, ya mending jangan masuk. Kita hanya entry kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 400. Kalau ada yang bertanya, masih bisa bertahan itu kapan? Saat sesi 1, sesi 2, atau saat istirahat, atau saat closing? Jawaban saya adalah saat Anda melihat RTI atau Anda melihat aplikasi Anda, OLT Anda, kira-kira di situ angkanya berapa? Kalau angkanya di situ 402, buy. Kalau angka di situ 400, buy. Kalau angka di situ 398, jangan buy. Kita hanya pas waktu kita melihat, membuka, ketika angka itu masih berada di atas atau sama dengan level 400, boleh buy. Tapi selama dia di bawah itu, ya mending kita wait and see terlebih dahulu. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-292 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi,
Terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.